Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, marilah kita satukan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 309 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang di surga, buat kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami dan langkah kami, membolehkan kami menikmati pagi yang indah yang akan kami lalui dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di surga, di saat ini kami akan mempersekutukan diri kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan. Kiranya firman yang akan kami dengarkan itu yang memampukan kami untuk lebih mengerti melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Beginilah firman Tuhan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi saya ulangi, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harapan adalah hal yang paling penting bagi orang yang percaya, bahkan dalam kehidupan ini. Mengapa hal itu sangatlah penting? Sebab dengan harapan orang mampu bertahan untuk hidup. Karena harapan menggerakkan tubuh kita untuk mencari pertolongan dan juga mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Harapan juga membuat kita mampu melangkah sesakit apapun kaki kita dan juga hidup kita. Harapan juga membuat tangan kita terulur lebih jauh untuk meraih apa yang terbaik. Sebaliknya, orang yang sudah tanpa harapan atau tak mau berharap, maka ia hanya akan diam, tak akan melakukan apa-apa, dan juga akan merasa hidup lemas dan tak bersemangat dan tidak lagi berusaha dalam hidupnya. Itulah yang dinamakan putus asa dan juga putus harapan, atau yang disebut melalui renungan kita merana. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah yang dialami oleh orang Yehuda yang hampir putus asa. Mengapa? Secara kasat mata apa yang mereka lihat tidak lagi memberikan bukti adanya yang boleh memberikan harapan dalam kehidupannya. Menyaksikan hal dalam kehidupannya hanya bisa menangis dan juga meratap, bahkan mempertanyakan tentang Tuhan. Saudara yang terkasih,
Mungkin di antara kita atau bahkan kita boleh saja salah satu dari orang yang merana itu. Kesepian yang sangat berkepanjangan, rindu yang tiada habisnya, bahkan kebencian yang bercampur tentang kerinduan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan patah hati. Janganlah melakukan pekerjaan yang tidak dikenankan oleh Tuhan, sebab Tuhan mampu memuaskan kita, sanggup memberikan penghiburan kepada kita, sehingga kita bebas dari lemah atau merana itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia kembali mengingatkan melalui firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah akan memuaskan setiap orang yang merana. Artinya Allah sanggup menyembuhkan orang yang merana, Allah sanggup mengobati, Allah sanggup memulihkan, bahkan menggantikan dari perasaan merana menjadi sebuah kepuasan akan kasih sayang. Di dalam Tuhan tidak ada yang merana, tidak ada orang yang patah hati, bahkan tidak ada orang yang sampai tidak mau mengakhiri hidupnya atau bunuh diri gara-gara merana atau patah hati. Di dalam Tuhan adanya adalah sukacita dan juga kepuasan, harapan Allah yang telah memberikan kelimpahan itu dalam setiap hidup orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 17 mengatakan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan, mereka akan kembali dari musuh negeri mereka. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sebenarnya selalu ada harapan. Selalu ada harapan bagi orang yang percaya dan juga berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab segala pergumulan hidup kita dan juga berpengharapan kepadanya. Apakah kita saat ini merupakan orang-orang yang berpengharapan itu? Apakah kita masih berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam setiap keadaan apa yang kita jalani? Bahkan ketika secara kasat mata kita tidak melihat setitik pun yang tidak kita harapkan, ingatlah bahwa bukan karena apa yang kita lihat, tetapi percayalah dan berimanlah kita untuk tetap berpengharapan dalam firman Tuhan dan juga berpengharapan dalam kasih Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, marilah kita terima tangan Allah yang akan memberikan kepuasan kepada kita di saat-saat kita sedang merana atau susahnya hidup ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 770 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat firman yang telah kami dengarkan. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami juga, karena di dalam pengharapan kami, di dalam kasih Tuhan, kami merasakan kasih yang luar biasa yang membolehkan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Allah Bapa yang di sorga, apapun pergumulan hidup kami yang telah kami jalani, bahkan yang akan kami jalani, dan juga pekerjaan yang telah kami lakukan, bahkan yang akan kami lakukan, segalanya kami hanya berharap di dalam kasih sayang Tuhan.
Hendaknya itu yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Allah Bapa yang di sorga, mampukanlah kami pada satu hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan segalanya mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan kami dan juga mendapatkan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Terkhusus di dalam setiap pergumulan hidup kami, biarlah kasih Tuhan dan juga pengharapan kami di dalam kasih Tuhan, agar hari-hari kami semakin hari semakin hidup di dalam rasa syukur dan berterima kasih di dalam setiap hari-hari kami, dan mensyukurinya dan memberikan hidup ini ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh apa yang akan kami impikan dan juga harapkan, kami gantungkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.